Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pekorma Indonesia. Alhamdulillah pada saat ini saya M. Nurul Mutahudin dan kawan-kawan dari silaturahmi ke tempat beliau Profesor Jayadi. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan Profesor Jayadi senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan silaturahmi ini kita coba tanyakan langsung kepada Profesor Jayadi bagaimana perkembangan kurma di Indonesia agar bisa menjadi kajian pekurma di Indonesia, bagaimana langkahnya dan kedepannya agar komoditi kurma ini bisa berhasil di Indonesia. Mudah-mudahan sahabat kurma semuanya bisa mencermati apa yang disampaikan oleh Profesor Jayadi nanti. Monggo Prof, silahkan disampaikan kepada pemirsa semuanya, Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dan rahmat yang luar biasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkatnya hari ini, hari yang sangat membahagiakan kepada keluarga kami di Pati karena kedatangan sahabat karib dekat Gus Nur yang sudah sekian lama sama-sama menekuni dan membidangi tentang kurma di Indonesia pada umumnya, khususnya Gus Nur ini banyak mengembangkan di beberapa daerah di Sumatera. Sebenarnya hal yang belum waktunya ini Gus Nur. Kalau Gus Nur ini kan sudah melanglang buananya dalam bentuk kurma dengan jumlah yang dapat dikatakan memadai. Kalau kami di sini di Pati, khususnya di kebun saya sendiri, ini sebenarnya masih sangat terbatas. Namun malam ini satu kebahagiaan dari kami, dari saya pribadi. Di kurma di Indonesia saat ini dari sisi kegairahan, dari sisi keminatan, bahkan sampai dari sisi sahabat-sahabat menanam, ini sudah menggembirakan, Gus. Alhamdulillah. Jadi dapat dikatakan dari Sabang sampai Merauke itu kita saat ini itu mudah menemukan sahabat-sahabat komunitas kurma Indonesia. Bahkan di antara itu yang besar ini juga sekarang mudah untuk dijumpai. Nah, namun ini memang masih menjadi satu harapan kita bersama, bagaimana kurma ini dapat berkembang dengan baik di Indonesia, sehingga ke depan moga-moga saja tidak dalam waktu yang lama perkembangan kurma ini seperti familinya, yaitu sawit gitu. Banyak orang bisa menanam, banyak orang bisa memanen, banyak orang bisa menikmati dari hasil panen tersebut. Nah, itu sudah disawit. Mari kita semuanya berusaha sekarang untuk lebih fokus. Jadi kuncinya sekarang adalah kita harus fokus, kemudian tekun dan telaten. Jangan pernah berhenti untuk belajar kurma cocok bertumbuh, berbunga, berbuah di wilayah Indonesia. Jadi kalau boleh Gus Nur, ini saya bersama sahabat-sahabat yang lain mengimbau kembali kita harus fokus. Alhamdulillah, Prof. Permasalahan daripada kurma di Indonesia kalau untuk
skala nasional kan sudah 2 kali dalam skala nasional. Pertama kita mengadakan pertemuan di wilayah Jogja, kemudian secara cukup nasional itu di Pasuruan pada 2 tahun yang lalu, Profesor. Betul. Nanti dari hasil apa yang kita kaji, ini sudah alhamdulillah kalau berbicara masalah kurma berbuah, ini sudah ada di seluruh wilayah kita. Baik dari Sabang sampai Merauke sudah fakta buktinya sudah ada kurma-kurma berbuah di Indonesia. Cuma dalam skala besarnya ini yang berusaha kita sama-sama kaji agar komoditi daripada kurma ini benar-benar bisa berbuah secara presentasinya besar di hamparan kebun yang dimiliki oleh pekebun-kebun di Indonesia. Makan ya, Prof. Ya. Kalau untuk kendala permasalahan-permasalahan lapangan, kira-kira apa yang perlu kita benahi untuk kurma Indonesia ini, Prof? Ini memang satu hal yang kita harus belajar kepada pekebun-pekebun komoditas yang lain. Saya rasa kita tidak harus jauh langsung belajar dari pekebun kurma, tapi karena di lingkungan Indonesia ini kan lingkungan pertanian, lingkungan petani. Di sekitar kita ada pekebun-pekebun, misalkan saja sawit, ada kelapa, ada kopi, ada buah-buahan, mulai dari mangga, lengkeng, alpukat dan sebagainya. Nah, kita mesti belajar dari para pekebun-pekebun. Kalau menanam mangga ternyata kok ya bisa berbuah dengan baik. Hal yang sama untuk sawit dan yang lain-lain. Pasti ada tata kelola yang harus dipenuhi. Ada satu syarat tertentu yang harus dipenuhi. Untuk mangga, untuk kelengkeng, untuk kopi, untuk karet. Hal yang sama semestinya kurma di Indonesia. Kita sedikit belajar sahabat di Thailand yang mempunyai letak geografis tidak terlalu jauh dari Indonesia, dengan iklim dan masyarakat budayanya juga sebenarnya tidak jauh berbeda. Tapi di sana saat ini kita seringkali bisa melihat bagaimana prestasi yang sudah dicapai saat ini. Luar biasa sekali. Ya, gitu ya. Ini yang mestinya kita setelah fokus, maka kita harus mau belajar, mau berusaha. Gitu Gus, kira-kira Gus. Alhamdulillah. Kalau kita menilik daripada petani Thailand, sahabat-sahabat semuanya, secara konsep daripada motivasi petani Thailand ini kan hanya menanam tanaman yang nilai daripada gizinya tinggi. Jadi konsepnya adalah menanam buah kurma ini karena nilai gizinya tinggi, itu motivasi daripada petani Thailand. Tapi kita sendiri, rata-rata masyarakat Indonesia ini beragama Islam. Maka tatkala kita berbicara kurma, tentunya memakan daripada buah kurma ini merupakan pahala sunnah bagi kita semuanya. Selebihnya itu bukan cuma sekedar memakan, tapi tanaman yang kita tanam ini merupakan tanaman sunnah. Jadi mengurus sampai mengusahakan daripada kurma itu berbuah ini sebuah kesunahan. Dan mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, belajar dengan keuletan daripada Profesor Jayadi yang mendatangkan bahkan mencabut dongkelan-dongkelan daripada kurma di sekitar Pati itu dicabut kemudian ditanam yang ada. Bagaimana kita sebagai petani ini jangan berpaku kepada satu sisi, tapi berpaku dengan banyak sisi. Selain daripada kurma, beliau juga mengembangkan daripada peternakan ayam, mengembangkan daripada menguji daripada tanaman anggur. Juga di sekitar ini ada ternak daripada ikan. Ini adalah solusi daripada cerdasnya daripada seorang petani, seorang yang mengkaji daripada tanaman kurma. Jadi ini bisa menjadi referensi buat sahabat-sahabat kurma di Indonesia. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa agar kurma ini berhasil di negeri kita Indonesia ini. Amin. 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 Monggo Prof, kira-kira pesan terakhir yang paling utama di Indonesia. Baik, terima kasih Gus Nur. Ini ada satu hal yang perlu kita sama-sama jalankan.
Kalau kita berjalan sendiri-sendiri atau masing-masing, ini sepertinya akan lambat perkembangan kurma ini. Kalau boleh Bapak ibaratkan sapu lidi untuk membersihkan halaman rumah, maka kalau hanya 1, 2, mungkin sampai 10 lidi digerakkan untuk membersihkan sampah yang ada di halaman, membutuhkan waktu yang lama. Tapi seandainya lidi yang 10, lidi yang 5, lidi di Aceh, lidi di Jambi, lidi di Bengkulu, lidi di Banten, lidi di Jogja, lidi di Semarang, bahkan sampai ke seluruh Indonesia itu digabungkan, maka ini akan menjadi sesuatu kekuatan bersama, saling bertukar pengalaman yang sangat positif, bukan hal yang sebaliknya. Maka insya Allah akselerasi perkembangan kurma Indonesia ini akan segera bisa kita capai untuk negeri yang sudah syukur. Alhamdulillah sahabat, demikian wawancara singkat dari penyampaian Profesor Jayadi sebagai orang tua kita yang juga banyak malang melintang mengkaji perkembangan kurma di Indonesia. Dan mudah-mudahan apa yang beliau pesankan kita harus berjamaah bersama-sama. Silakan yang di Kalimantan seperti Kang Aril, monggo kita kaji. Seperti yang di Pasuruan juga terus mengkaji. Di Jember, di Lombok, Pak Arif Munandar, Pak Dolah ini terus mengadakan kajian yang intinya suatu ketika tatkala ada keberhasilan kurma di Indonesia ini kita saling berbagi. Termasuk kita juga dari Bumi Raplesia, dari Bengkulu juga akan terus bagaimana mengkondisikan daripada edukasi kurma di Indonesia, perkembangan kurma di Indonesia ini kita akan ikut serta menjadi bagian daripada riset di Indonesia. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan 1 tahun, 2 tahun yang akan datang, fakta kurma berbuah di Indonesia lebih banyak lagi. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.